Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kedua ini kita akan membahas mengenai bentuk akar. Sebelum itu, di sini kita bahas terlebih dahulu tentang bilangan rasional dan irasional. Nah, bilangan rasional itu adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan A per B, dengan A dan B adalah bilangan bulat dan B tidak boleh sama dengan 0. Sedangkan bilangan irasional itu adalah bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan A per B. Nah, bilangan irasional yang menggunakan tanda akar ini yang dinamakan dengan bentuk akar. Nah, jadi ini yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Sekarang hubungan antara bentuk akar dan bilangan berpangkat. Sebelumnya kita telah belajar mengenai bilangan berpangkat. Sini coba perhatikan contoh yang A. Jika ada 2 pangkat setengah dikali 2 pangkat setengah, jika kita gunakan sifat bilangan berpangkat, maka pangkatnya bisa kita jumlahkan. Setengah tambah setengah di sini sama dengan 1. Jadi 2 pangkat 1 itu sama dengan 2. Nah, coba perhatikan juga jika ada akar 2 dikali akar 2. Ini jika menggunakan perkalian akar, maka hasilnya adalah akar 4. Akar 4 jika ditarik hasilnya adalah 2. Nah, kita perhatikan hasilnya sama-sama 2, maka dapat dikatakan 2 pangkat setengah itu sama dengan akar 2. Ini contoh B juga ada, bisa diperhatikan. Nah, dari dua contoh ini, maka dapat dinyatakan jika ada bilangan berpangkat P pangkat M per N, itu bisa dinyatakan dalam bentuk akar N dari P pangkat M. Kita ulangi sekali lagi, jika ada P berpangkat M per N, itu sama dengan akar N dari P pangkat M, di mana M atau N adalah bilangan bulat positif. Contohnya, jika ada 6 pangkat 2 per 3, maka yang jadi M di sini adalah 2, yang menjadi N adalah 3. Jadi kita nyatakan dalam bentuk akar itu sama dengan akar dari 3, akar 3 dari 6 pangkat 2. Nah, jika ada akar 3, di sini akarnya tidak ada ditulis, artinya di sini adalah akar 2 ya. 3 di sini pangkat 1. Nah, jadi jika kita nyatakan dalam bentuk bilangan pangkat, bisa juga kita gunakan bentuk ini ya, karena bentuk ini berlaku sebaliknya. Jika dari bentuk akar, bisa juga kita nyatakan dalam bentuk bilangan berpangkat. Yang jadi M di sini adalah pangkat dari 3. Pangkat dari 3 sini 1. Nah, akarnya di sini adalah akar 2. Jadi bentuknya adalah 3 pangkat 1 per 2. Begitu juga contoh nomor 3. Akar 3 dari 7 pangkat 5. Yang jadi M di sini adalah 5, yang jadi N adalah 3. Jadi bentuknya 7 pangkat 5 per 3 ya. Sekarang kita masuk menyederhanakan bentuk akar. Ini inti dari pertemuan kita hari ini. Yang akan kita pelajari adalah menyederhanakan bentuk akar. Nah, caranya bisa kita gunakan bentuk ini. Jika ada akar N dari A kali B, maka A kali B ini bisa kita pecah menjadi akar N dari A dikali akar N dari B. Fokus kita di kelas 10 ini adalah akar 2 ya. Akar 2. Jadi akar 3, akar 4, akar 5 dan seterusnya itu tidak akan kita bahas. Kita fokus pada akar 2 saja. Contoh untuk akar 8. Akar 8 ini bisa kita sederhanakan. Caranya adalah kita cari faktor dari 8. Faktor dari 8 itu ada 1 kali 8, ada 2 kali 4. Nah, kita pilih yang bisa ditarik akarnya. Salah satu faktor yang bisa ditarik akarnya. Jika 1 kali 8, maka 8 itu tidak bisa kita tarik akarnya. Nah, jadi kita pilih yang 2 dikali 4. Nah, 2 dikali 4
atau 4 dikali 2 sama saja. Nah, yang bisa kita tarik di sini adalah 4. Akar 4 bisa kita tarik, sedangkan akar 2 tidak. Nah, jadi di sini kita gunakan bentuk yang ini. Kita pecah akarnya menjadi akar 4 dikali akar 2. Nah, akar 4 bisa kita tarik, yaitu hasilnya adalah 2. Akar 2 karena tidak bisa ditarik akarnya, kita tetap tulis akar 2. Jadi di sini 2 dikali akar 2 itu bisa juga ditulis 2 akar 2. Ya, ini lihat di sini ya, ingat jika ada A akar B itu sama artinya dengan A kali akar B, ya. Jadi tidak perlu dibuat kalinya, cukup dibuat A akar B itu artinya sama. Oke, lanjut contoh kedua. Jika ada akar 12, di sini bisa kita sederhanakan juga. Nah, caranya sama, cari faktor dari 12. Faktor dari 12 ini ada beberapa macam ini ya. Ada 1 kali 12, ada 2 kali 6, ada 4 kali 3. Nah, kita cari yang bisa ditarik akarnya, yaitu 4 dikali 3. Yang bisa kita tarik akarnya adalah 4, akar 4. Sini kita pecah bentuk akarnya menjadi akar 4 dikali akar 3. Akar 4 bisa ditarik, hasilnya adalah 2. Akar 3 tidak bisa kita tarik akarnya, jadi kita tulis saja akar 3. Jadi hasilnya adalah 2 kali akar 3 sama dengan 2 akar 3. Oke, di sini ada tips yang Ibu tuliskan bagaimana cara menyederhanakan bentuk akar ya. Yang perlu kita lakukan adalah cari faktor-faktor dari bilangan di dalam akar yang ingin kita sederhanakan. Lalu pilih salah satu faktor terbesar yang bisa kita tarik akarnya. Contoh lain di sini ada akar 24. Nah, kita cari faktor-faktor dari 24. Faktor dari 24 ada 1 kali 24, tapi tidak Ibu tuliskan karena sudah pasti tidak bisa ditarik akarnya. Lalu selanjutnya ada 2 kali 12, ada 3 kali 8, ada 4 kali 6. Nah, kita perhatikan 2 dan 12 di sini. 2 tidak bisa kita tarik akarnya, 12 juga tidak bisa ditarik akarnya. Otomatis pilihan pertama ini tidak mungkin ya, jadi kita coret. Untuk pilihan kedua ada 3 dan 8. 3 tidak bisa ditarik akarnya, 8 juga tidak bisa ditarik akarnya. Berarti pilihan kedua ini kita coret juga. Nah, untuk pilihan ketiga 4 dikali 6. Di antara 4 dan 6 yang bisa kita tarik akarnya adalah 4 ya, karena akar dari 4 adalah 2. Jadi karena 4 bisa ditarik akarnya, maka kita gunakan 4 dikali 6. Nah, kita menuliskannya seperti ini ya. Dalam penyelesaian kita tuliskan seperti ini, akar 24 itu sama dengan, kita ganti 24 ini menjadi 4 dikali 6 ya. Lalu kita pecah akarnya menjadi akar 4 dikali akar 6. Nah, akar 4 di sini sama dengan 2, sedangkan akar 6 tidak bisa ditarik akarnya, berarti kita tetap tuliskan akar 6. Jadi 2 kali akar 6 itu sama dengan 2 akar 6. Nah, yang kita tuliskan dalam penyelesaian hanya yang seperti ini. Sedangkan yang Ibu jelaskan tadi yang ini, perhatikan kursor Ibu, yang ini kita buat di buram saja, cukup buat di buram, tidak perlu buat di dalam penyelesaian soal nantinya ya. Untuk selanjutnya contoh kedua ada akar 48. Nih, kita cari faktor dari 48. Faktor dari 48 ada 1 kali 48,
ada 2 kali 24, ada 3 kali 16, ada 4 kali 12, dan ada 6 kali 8. Nah, dari 4 pilihan ini hanya ada 2 pilihan yang bisa kita tarik akarnya, yaitu 3 kali 16 dan 4 kali 12. Dimana di sini 3 kali 16 yang bisa ditarik adalah 16. Akar dari 16 adalah 4. Dan untuk 4 kali 12 yang bisa ditarik akarnya adalah akar 4, yaitu sama dengan 2. Jadi untuk 2 dan 24 ini kita coret karena tidak bisa ditarik akar. 6 dikali 8 juga dicoret ya. Nah, di antara 2 pilihan di sini 3 kali 16 atau 4 kali 12, yang kita pilih adalah bilangan terbesar yang bisa ditarik akarnya. Yang terbesar yang bisa ditarik akarnya antara 16 dengan 4, yang terbesar adalah 16. Jadi kita pilih 3 dikali 16 ya. Jadi di sini 48 kita ganti menjadi 3 dikali 16. Nah, selanjutnya kita pecah akar 3 dikali akar 16. Karena akar 3 tidak bisa ditarik akarnya, kita tuliskan saja akar 3, lalu akar dari 16 adalah 4. Jadi akar 3 dikali 4 itu sama dengan 4 akar 3. Itu ya. Jadi jika sudah mengerti cara memilih faktor yang tepat, untuk selanjutnya cukup selesaikan seperti ini saja ya. Cukup kita selesaikan langsung saja, kalian selesaikan seperti ini. Untuk contoh nomor 3, 4, dan 5 ya. Akar dari 18. Akar dari 18 berarti faktor dari 18 itu ada 1 kali 18, ada 2 kali 9, ada 3 kali 6. Nah, yang bisa ditarik akarnya adalah 2 kali 9, yaitu akar 9 sama dengan 3 ya. Jadi kita pecah seperti ini, lalu tarik akar 9 sama dengan 3, maka hasilnya adalah 3 akar 2. Untuk contoh nomor 4, jika ada akar 6a kuadrat, ini kita pecah dia menjadi akar 6 dikali akar dari a kuadrat. Nah, akar a kuadrat di sini ingat, jika ada akar a kuadrat, kita ubah dalam bentuk bilangan berpangkat, maka akan menjadi a pangkat 2 per 2. 2 per 2 itu sama dengan 1, jadi itu akan sama dengan a. Jadi akar dari a kuadrat itu sama dengan a ya. Makanya di sini hasilnya adalah a akar 6. Contoh kelima, 2 kali akar 75. Kita sederhanakan dulu akar 75. Akar 75 ini faktor yang bisa kita tarik akarnya adalah 25 kali 3. Nah, kita pecah dia menjadi akar 25 dikali akar 3. Duanya di sini jangan lupa, tetap ditulis duanya. 2 dikali akar 25 dikali akar 3. Nah, akar 25 kita tarik akarnya adalah 5. Jadi kita kalikan 2 dikali 5 adalah 10, dikali akar 3 hasilnya sama dengan 10 akar 3. Nah, demikian saja untuk materi kita pertemuan kedua. Di sini ada latihan untuk pertemuan kedua ini, latihan 2. Silakan kalian sederhanakan bentuk akar berikut, ada 10 buah. Sederhanakan menggunakan cara yang Ibu jelaskan sebelumnya ya. Buat latihan di buku latihan dan materi tadi yang Ibu jelaskan, silakan buat di buku catatan. Nah, demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.